Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10. Kita memasuki bab 7, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita ke materi, silahkan kalian baca terlebih dahulu KD pada bab 7 ini. Setelah itu, silahkan juga dibaca indikator pencapaian kompetensinya. Jika sudah, mari kita masuk ke pembahasan materi. Untuk poin yang A, wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini merupakan ilustrasi Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak perbedaan, baik adat, budaya, agama, suku, maupun yang lainnya, hingga diperlukan wawasan Nusantara ini. Kemudian yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Tentu bukan menghadapi penjajah secara fisik, tapi bisa dengan menghadapi hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, asas keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga, asas kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Yang keempat, solidaritas. Diperlukan kerjasama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerjasama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Dan yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus
1945. Inilah 6 asas wawasan Nusantara. Selanjutnya kita bahas poin B, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Itulah kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua, fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nah, inilah tadi pembahasan mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Pada poin C dan poin D akan kita lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.